Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil jurnal kami yang berjudul Vegan Diet Healthy Benefit in Metabolic Syndrome. Di sini ada 5 orang, salah satunya saya Divya Rahman, Tuti Aryani, Tamariani, Lisna Afiati, Nirmanoti. Jurnal ini kita ambil publis di tahun 2021. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu Vegan Diet Healthy Benefit in Metabolic Syndrome. Untuk plant-based diet sendiri yaitu pola makan yang berfokus pada makanan yang berasal dari sumber nabati dengan konsumsi yang lebih rendah atau pengecualian produk hewani. Pola makan yang didominasi oleh sumber nabati ini seperti rendah garam, lemak jenuh, dan gula tambahan direkomendasikan sebagai dari gaya hidup sehat. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tuti Aryani. Metabolic syndrome. Sindrom metabolik merupakan suatu faktor resiko multiple untuk penyakit kardiovaskuler dan sindrom ini berkembang melalui kerjasama yang saling berkaitan antara obesitas dan kerentanan metabolik. Penderita sindrom metabolik berisiko tinggi menderita penyakit diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskuler serta berbagai gangguan kesehatan lainnya seperti kolesterol, gallstone, fatty liver, radang paru, gangguan tidur, dan beberapa jenis kanker. Metabolic syndrome sendiri memiliki beberapa gejala, yaitu tekanan darah sistolic lebih dari 130 dan diastole lebih dari 85 mHg. Terus berat badan lingkar perut untuk laki-laki lebih dari 102 cm dan untuk perempuan lebih dari 88 cm. Glukos intoleran atau fatty glukos lebih dari 110 mg per desiliter. Trigliseridanya tinggi lebih dari 150 mg per desiliter. Low HDL untuk laki-laki kurang dari 80 mg per desiliter dan untuk perempuan kurang dari 50 mg per desiliter. Selanjutnya, pola makan vegan seperti PBD bila seimbang dan bervariasi dapat membantu mencegah dan mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal. Namun pendekatan nutrisi ini jika tidak seimbang dapat menyebabkan defisiensi protein, zat besi, vitamin D, dan kalsium, zinc, yodium, dan terutama vitamin B12. Suplemen makanan oral, terutama makanan yang diperkaya, dianjurkan dalam kasus ini untuk mengembalikan kekurangan gizi. Pola makan vegan umumnya mengurangi resiko perkembangan penyakit degeneratif tidak menular kronik, seperti sindrom metabolik. Dan sebagai tambahan membutuhkan lebih sedikit sumber daya alam untuk produksi makanan daripada pola makan omnivora. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk menganalisa kemungkinan dampak dari pola makan vegan pada permulaan sindrom metabolik dan pengobatannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lisna. Lisna, silakan. Baik, selanjutnya vegan diet atau PBD, plant-based diet. Pola makan kuarter nabati yang dijalankan oleh vegetarian merupakan sajian sehari-hari yang dirancang oleh Physician Committee for Responsible Medicine untuk mencapai kesehatan yang optimal. Kuarter nabati ini antara lain terdiri atas palawija atau padi-padian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan legum atau kacang-kacangan yang kaya akan karbohidrat kompleks dan serta makanan serta mencakup protein, asam lemak esensial, dan vitamin serta mineral. Di sini terdapat menu PBD dietary patterns, vegan diet, lacto-ovo vegetarian diet, dan fish vegetarian diet. Selanjutnya, di sini terdapat vegan piramid.
Bagaimana? Bisa dilihat di gambar. Saat ini prevalence pola makan vegan dunia bervariasi dari 2% orang Amerika, 2% orang Italia. Pola makan vegan ditandai dengan asupan yang tinggi sereal utuh dan turunan, buah, sayuran, polong-polongan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan minyak sayur. Terdapat pada gambar yang kedua. Pola makan vegan umumnya kaya akan karbohidrat, asam lemak omega, serat makanan, asam karoten folat, vitamin C, vitamin E, dan magnesium, dan relatif rendah protein, vitamin B12, vitamin D, dan kalsium, besi, seng, dan yodium. Lalu selanjutnya oleh Narmanati. Metabolic syndrome dan vegan diet. Mekanisme kunci lain di mana pola makan vegan dapat meningkatkan kardiovaskular kesehatan adalah dampaknya pada metabolisme kolesterol. Faktanya, kandungan SFA rendah dan tinggi. Kandungan lemak tak jenuh dapat memperbaiki profil lipid. SFA saturated fatty acid mengaktifkan jalur pensinyalan toll-like reseptor 4 TLRA4 preinflamasi yang mengindukasi pelepasan sitokin yang mampu memicu status inflamasi kronis. CFA juga dapat berinteraksi dengan mikrobiota khusus dengan mempromosikan translokasi lipopolisat claride LPS, endotoksin proinflamasi yang kuat. Di sisi lain ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh ganda PUFA mengaktifkan beberapa jalur anti-inflamasi. Oleh karena itu, dia diperkaya lemak tak jenuh dan rendah SFA dapat mengurangi risiko CFD melalui potensi efek anti-inflamasi seperti di gambar sini. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Kak Tama. Baik, efek dari vegan diet dalam metabolic syndrome itu bisa dilihat dari yang pertama dari adanya obesitas sentral maupun ukuran lingkar pinggang dan pinggul. Jika kita menjalankan vegan diet, yang pertama pastinya terjadi penurunan berat badan, lalu adanya peningkatan energi postprandial atau setelah makan, lalu meningkatnya sensitivitas insulin, lalu meningkatnya juga uptake glukosa, lalu yang tadi selain lingkar pinggang dan pinggul menurun, maka fatness atau body mass juga menurun. Untuk dalam hal trigliserida, metabolismenya pun meningkat. Gula darah itu menurun, lalu sensitivitas insulin juga meningkat. Signaling pathway insulin atau jalur insulin pun meningkat. Untuk tekanan darah sendiri itu terjadinya peningkatan vasodilation, lalu kekentalan darah menurun diikuti dengan asupan dari natrium yang juga menurun. Dalam hal HDL kolesterol, FSH menurun, ApoB dan ApoE menurun, lalu ekskresi bile meningkat. Selanjutnya, dari jurnal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa PBD atau plant-based diet, khususnya pola makan vegan, merupakan pola makan yang diadopsi selama bertahun-tahun oleh orang
terutama atas dasar alasan etis, ideologis, dan lingkungan. Saat ini pola makan vegan banyak diadopsi untuk meningkatkan berat badan dan mengatur komposisi tubuh. Nah, untuk orang-orang yang mengalami metabolic syndrome, diet ini sangat dianjurkan asalkan direncanakan dengan baik oleh ahli gizi, sehingga terjadi kecukupan asupan nutrisi. Slide selanjutnya. Ya, ini merupakan transisi di mana seseorang ingin menjalani sebuah diet plant-based. Yang pertama, kita harus tetapkan tujuan, lalu kita tidak perlu khawatir tentang asupan protein, yang dimana di sini plant-based diet itu proteinnya hanya bersumber dari kacang-kacangan. Lalu kita juga harus meningkatkan asupan serat itu melalui buah dan sayur, dan pastikan asupannya itu tercukupi dan disertai dengan konsul ke expert seperti ahli gizi ataupun dokter spesialis gizi. Baik, demikian demikian presentasi jurnal review dari kelompok 2 ahli jenjang. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Kak.